Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10. Selamat datang di SMK Negeri 4. Selamat kalian sudah diterima menjadi siswa SMK Negeri 4 Yogyakarta. Tahun ajaran kali ini berbeda dengan tahun ajaran sebelumnya. Biasanya menghadapi tahun ajaran baru itu ada semangat tersendiri, semangat bertemu dengan teman, semangat bertemu dengan guru baru dan lain sebagainya. Tapi karena adanya pandemi ini, tahun ini kita harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anin dan Nabila. Kalian nanti bisa panggil saya Bu Ninda. Alamat saya ada di Pandawa Harjo Sleman, jadi lumayan jauh dari SMK 4. Kemudian saya sudah mengajar di SMK 4 itu dari tahun 2016, jadi sudah 4 tahun saya mengajar di sini. Nanti saya mengajar di Mapel Sejarah Indonesia kelas 10. Kemudian untuk informasi, untuk komunikasi kita, nanti kalian bisa catat nomor HP Ibu karena pembelajaran ke depan kan akan melalui online, pasti ada pertanyaan atau materi yang kurang jelas, jadi harus ditanyakan ke Bu Ninda. Catat saja nomor HP Bu Ninda di bawah ini. Nah, sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa sejarah Indonesia itu sebelumnya dipelajari di kelas 10, 11, dan 12. Tapi pada tahun 2018 peraturannya berubah, jadi sejarah Indonesia itu cuma dipelajari di kelas 10 saja. Jadi kalian mempelajari materi di kelas 10, 11, dan 12 tapi hanya dipelajari di kelas 10 saja. Nah, tadinya yang jamnya itu 2 jam, jadi 3 jam per mapel karena materi yang dipelajari untuk kelas 10, 11, dan 12. Jadi materi yang dipelajari akan sangat banyak. Di kesempatan yang pertama ini, Bu Ninda nanti akan memaparkan materi apa yang akan kalian pelajari di 2 semester ke depan. Nanti akan Ibu tampilkan di sini. Apabila nanti terlalu cepat durasi videonya, bisa kalian pause sendiri atau nanti bisa kalian catat juga untuk di buku catatan. Jadi kalian mengerti apa yang akan kita pelajari selama 2 semester ke depan. Nah, untuk semester 1 ada 6 materi yang akan kalian pelajari untuk kedepannya. Nanti materi yang pertama akan diawali dengan menganalisis kehidupan dan hasil budaya manusia praaksara, yaitu sebelum mengenal tulisan. Kemudian yang kedua, kalian akan mempelajari teori masuknya agama Hindu-Buddha serta nanti pengaruhnya terhadap kehidupan seperti apa. Jadi sebelum mengenal aksara, kemudian mengenal agama yang baru itu seperti apa. Bab yang ketiga, nanti kalian akan mempelajari tentang masuknya agama Islam, pengaruhnya juga. Jadi setelah masuk agama Hindu-Buddha, kemudian masuk agama Islam itu seperti apa. Untuk bab 4 nanti kalian akan mempelajari tentang proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa. Jadi nanti akan mulai ada beberapa negara yang masuk ke Indonesia. Kemudian yang kelima, nanti kalian akan mempelajari dampak politik, budaya, sosial, ekonomi pada masa penjajahan tersebut. Kemudian akan ada pergerakan nasional di Indonesia dan nanti akhirnya mempelajari tentang Sumpah Pemuda. Untuk yang terakhir dipelajari di semester ini nanti akan mempelajari tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan dan pemerintahan pertama Indonesia. Jadi nanti seperti apa, mulai dari proklamasi kemerdekaan Indonesia, kemudian nanti pembentukan masa pemerintahan pertama Indonesia itu seperti apa. Nah, untuk materi di semester 2 nanti kita akan mempelajari 6 bab juga. Jadi masing-masing di semester itu kita mempelajari 6 bab. Untuk semester 2, bab yang pertama kita akan mempelajari tentang strategi perjuangan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi di semester yang terakhir, semester 1 itu kan kita mempelajari tentang kemerdekaan. Nah, nanti di semester 2 kita akan mempelajari upaya mempertahankan kemerdekaan itu sendiri seperti apa. Nah, yang kedua kita akan mempelajari tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Jadi setelah kemerdekaan itu terjadi, Indonesia belum sepenuhnya selesai mengusir penjajah. Jadi ada permasalahan
di Indonesia sendiri untuk menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Yang ketiga, perkembangan politik ekonomi pada masa awal kemerdekaan sampai demokrasi terpimpin. Yang keempat, nanti kita akan mempelajari tentang perkembangan politik ekonomi pada masa Orde Baru sampai awal reformasi. Kemudian yang kelima, kita akan mempelajari tentang peran bangsa Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dunia. Nah, ini lewat organisasi-organisasi dunia. Materi yang terakhir di semester 2, semoga nanti sampai dengan materi ini ya, karena materinya terlalu banyak. Insya Allah nanti kita akan sampai di materi yang ini. Materi yang terakhir, yang keenam, itu adalah kehidupan bangsa Indonesia dalam mengembangkan IPTEK pada pasca kemerdekaan. Jadi setelah kemerdekaan itu bagaimana perkembangan ilmu dan pengetahuan di Indonesia itu nanti akan kita pelajari juga. Sekian pemaparan KI dan KD materi apa yang harus dipelajari di sejarah Indonesia. Bagaimana, cukup banyak kan yang harus dipelajari. Jadi Bu Ninda sangat amat mohon kerjasamanya. Tolong Bu Ninda dibantu, usahakan mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian jika ada kesulitan jangan sungkan untuk bertanya ke Bu Ninda. Tetap menjaga semangat, tetap menjaga kesehatan, jangan lupa berdoa supaya pandemi ini segera berlalu dan kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara tatap muka lagi. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran di sekolah lagi. Itu saja yang bisa Bu Ninda sampaikan. Semoga apa yang Bu Ninda sampaikan bisa kalian pahami dan kalian mengerti. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.